itu lebih soleh dari kita, maka doa itu baliknya ke diri kita, ya. Jangan suka membuka aib orang lain. Dia sedang menantang Allah, suatu saat aibnya dibongkar sama Allah. Tapi siapa yang suka menutupi aib orang lain, kekurangan orang lain, maka kekurangan kita pun akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ngomongin angguk kayaknya aja, ya kan? Makanya boleh ingat bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Nah, saya berbicara tentang ikhlas, saya mengutip pendapatnya Syekh Nawawi, ya. Ini ulama besar dari Banten yang jadi imam di Masjidil Haram. Ini hebat nih Pak Kepala Dinas, ya. Dan sekarang ada sulit orang Indonesia jadi imam di Masjidil Haram. Ada susah gitu ya. Nah, tapi pernah ada ulama Banten jadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Nawawi. Dalam kitab Nasoihul Ibad, beliau pernah menjelaskan bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. 1, ada yang orang ikhlas itu motivasinya dunia. Boleh dia, boleh. Tapi itu ikhlasnya orang-orang yang awam. Contoh, ada yang begini. Saya mah anak itu mau tes kerja. Saya mau sedekah lah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu anak saya diterima kerja. Boleh nggak Bu? Boleh. Karena itu kan mintanya kepada Allah, ya kan? Ada orang yang, ya Allah, ini suami saya lagi usaha. Saya mau sholat duha. Semoga suami saya usahanya dilancarkan oleh Allah. Boleh? Boleh. Ya. Cuma yang begitu rada sulit istiqomah. Rada sulit kan? Coba orang sedekah pengen usaha maju, udah maju, udah sedekah lagi, orang udah tercapai. Makanya banyak ya kalau waktu tes P3K kemarin, ada yang ibunya tahajud 20 rakaat sampai ngebeleong gitu kan kalau tahajud. Begitu anaknya diterima nggak tahajud lagi, nggak tahajud, udah diterima anak kita nih. Oh ya Allah ya. Nah, tapi motivasi dunia boleh selama mintanya ke Allah. Yang umumnya di Cilegon ya, ada orang hamil suka baca Al-Quran, baca surah Yusuf. Biar apa? Anaknya gagah kayak Nabi Yusuf. Mal bakal sih. Mal karena saya baca Nabi Yusuf mah gampang itu turunan. Soalnya kalau betul kan Nabi Ibrahim ganteng kan, istrinya cantik Siti Sarah. Siti Sarah mah dibawa ke Mesir aja Fir'aun demen. Jadi Fir'aun mah demen ke Siti Sarah, padahal itu istri orang. Makanya yang demen sama istri orang Fir'aun. Istri orang digodain coba. Ya Allah, Fir'aun itu Fir'aun. Jangan sama istri orang. Saya mah istri sendiri ada, istri orang digodain. Ke istri orang mah dermawan, ke istri sendiri mah pelit. Ya Allah. Kita kalau melihat isi orang tuh cantik, isi kita cantik kan kurang modal. Dengerin Pak, jangan kurang dengar Pak ya. Kalau saya lihat Nabi Ibrahim itu ganteng, istrinya Siti Sarah cantik. Nanti punya anak ganteng Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak ganteng lagi Nabi Yakub. Nabi Yakub ganteng anaknya Nabi Yusuf. Jadi kenapa Yusuf ganteng? Turunan ya. Ini malah lagi hamil baca surah Yusuf, pingin ganteng Nabi Yusuf. Lihat bapaknya ganteng. Bapaknya minimalis, anaknya susah ya. Terus kalau protes kan begitu Ustaz, kita yang ngaji baik sih, anak kita yang halal, lah bapaknya gak orang, ya kan. Nah, tapi saya cantik mah ganteng relatif Pak ya, relatif ganteng mah kalau jelek mutlak, itu beda ya, beda. Ibu juga cantik mah tergantung dua kan, satu kamera, dua cahaya. Ya udah perempuan mah gitu aja kok ya. Padahal wajah itu dirawat bukan diedit. Kok dipotongnya itu langsung. Udah makanya jangan boleh tertipu sekarang mah ya Allah ya. Tapi sekali lagi boleh ya Bu ya kalau ada orang hamil. Saya juga suka begitu kok. Saya kalau baca surah Al-Kahfi hari Jumat ya. Saya kalau beres ya Allah dengan berkahnya Al-Kahfi semoga saya sehat panjang umur. Berarti kan ada motivasi dunia kan, sehat panjang umur karena Ashabul Kahfi itu 309 tahun dalam goa dan itu ternyata sehat terus dan panjang umur karena tubuhnya dibolak-balik oleh Allah dalam gua itu ya. Nah, makanya katanya sehari semalam kalau kita tidur itu tubuh kita dibolak-balik oleh Allah 36 kali. Ibu nggak percaya? Nanti Ibu perhatikan suami Ibu tidur malam. Ibu jangan tidur, lihat berapa kali balik ini suami saya. Kan ada tengkurap, ada miring ya kan? Itu pasti 36 kali. Sebab kalau itu tidak dirubah oleh Allah, dia akan merusak tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita ya. Makanya kalau makin bagus tuh sering bolak-balik itu gerak motoriknya bagus. Jadi ada yang tidur sampai isinya ketendang jatuh. Si suaminya bagus, itu jengir itu. Itu gerak motoriknya bagus. Makanya kalau ada anak kamu diem, ibu jangan naik kursi aja.
main bola atau biarin, itu namanya anak itu bagus, gerak otot daripada diem. Kalau anak banyak gerak, anak sehat. Kalau ibu banyak gerak, punten, itu banyak keinginan, pergi-pergi aja. Ibu diem, gak ada duit, diem. Makanya kalau istri bapak di rumah hari Minggu di rumah itu kalau nggak sakit, kalau nggak ada duit di rumah. Sama kalau duit mau lincah. Orang kamu aja kayak kesurupan ibu ya. Artinya nggak sadar, gitu nggak sadar. Begitu pulang, ya Allah ayah, mama nggak sadar kalau jilbab ini udah punya di rumah. Tuh, kalau nggak sadar berarti kesurupan jadi mall ya kan? Nanti nggak sadar. Nah makanya bapak ibu, punten ya. Jadi ada memang orang itu yang suka beramal, ikhlaskan Allah, tapi dia punya motivasi dunia. Boleh, boleh, selama mintanya kepada Allah ya. Ada orang yang suka sedekah di pagi hari karena pingin dapat jodoh. Ada yang belum nikah ya? Banyak. Kita doakan ya, semoga jodohnya didekatkan oleh Allah. Saya ingin punya cerita mahasiswa Unpad tuh, ditulis dalam percikan iman. Ya Allah ya. Jadi dia itu Pak Kepala Dinas, orangnya biasa aja. Tapi dia itu kalau pulang ada langganan nenek-nenek yang biasa nyebrang jalan. Jadi sama dia seberangin si nenek-nenek itu. Begitu beres kuliah, dia langsung dilamar, jodohnya deket. Bilang ke si nenek itu, nenek, neng mah arek nikah. Kuma cek si nenek, alhamdulillah neng, ya. Doa nenek dikabulkan ke Allah. Emangna? Kalau neneknya berangkat, nenek sok ngadoa. Mudah-mudahan ibu nang jodoh nu ganteng, kaya, soleh, tak keikhlasan. Karena dia nolong nenek-nenek, didoakan. Dan ternyata orang itu gak cantik, tapi suaminya ganteng, kaya, soleh. Ya, makanya yang susah dapat jodoh cari nenek-nenek ya. Coba serangin ya. Siapa tahu nanti doanya ikhlas, insya Allah jodohnya juga ya.